Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman dengan NIM 21080966076. Pada kesempatan kali ini saya mau setoran hadis untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi hadis. Hadis yang pertama, hadis tentang pendidikan. Yang pertama, ngan Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya, dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini termasuk hadis sahih. Penjelasan hadis ini menunjukkan bahwa Islam mewajibkan kepada seluruh pemeluk ajaran Islam atau pemeluk agama Islam untuk mendapatkan pengetahuan. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, dengan menuntut ilmu seseorang dapat mengembangkan pemahaman agama yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam berbagai peran dan tanggung jawab dalam masyarakat. Kemudian hadis kedua dari hadis pendidikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma ba'istu li utami makarimul akhlak. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini termasuk hadis sahih. Dalam konteks pendidikan, beliau senantiasa melakukan sesuatu sebelum menyeru orang lain untuk melakukannya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini? Yang pertama, dengan memahami hadis ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, hadis tentang lingkungan. Hadis yang pertama berbunyi, ma man syai'un asqalu fi mizanil mu'mini yaumil qiyamati min husnil khuluqi wa innallaha ta'ala liyabghadal fahishal badi'a. Artinya, tiada sesuatu perkara yang paling memberatkan timbangan atau kebaikan seseorang mukmin pada hari kiamat selain daripada akhlak mulia, dan sesungguhnya Allah amat benci kepada seseorang yang buruk perbuatan dan ucapannya. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian penjelasan hadis ini menggarisbawahi bahwa pentingnya akhlak mulia dalam agama Islam. Menjaga akhlak yang baik dan menghindari perbuatan buruk sangat ditekankan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks lingkungan, nilai-nilai hadis ini, yang pertama, bahwa perilaku dan akhlak yang baik merupakan aspek penting dalam menjaga dan merawat lingkungan. Kemudian lingkungan yang sehat dan lestari tidak hanya membutuhkan tindakan fisik, tetapi juga perlakuan yang baik dari hati dan perilaku yang baik. Kemudian hadis kedua dari hadis lingkungan, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa la yabulanna ahadakum fil ma'ida imil ladzi la yajri summa la yahtasilu fi. Artinya, jangan seseorang dari kalian kencing di dalam air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian mandi darinya. Penjelasan hadis ini bahwa Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pepohonan dan satwa juga mesti dilindungi demi kelestarian ekosistem. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua pemeliharaan lingkungan, yang ketiga rasa tanggung jawab dan kesadaran sosial.
Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang hewan. Hadis yang pertama tentang hewan, an Abi Ya'la Shaddad ibni Uwais radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fahsinul qitlahu wa idza dabahtum fa ahsinul dzabah wa ahsinul dzabhata wal yuhid ahadakum syafratahu wal yurih dabihatahu. Artinya, dari Abu Ya'la Shaddad bin Uwais radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu, dan jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini termasuk golongan hadis sahih. Penjelasan hadis ini yakni memberikan panduan tentang perlakuan yang baik terhadap hewan dalam konteks membunuh atau menyembelih. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu perbuatan ihsan kepada setiap makhluk, termasuk kepada hewan. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyiksa dan merusak tubuh sebagai sasaran atau tujuan. Kemudian hadis kedua dari hadis hewan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minan dawabi kulluhunna fawasiqu yuqtalna fil hilli wal haram al hurubu wal hidaatu wal aqrabu wal fa'ratu wal kalbul akur. Hadis riwayat muttafaq alaih. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 jenis hewan yang boleh dibunuh di tanah halal dan di tanah haram atau suci, yaitu burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing gila. Makna hadis tersebut merupakan hadis hasan. Penjelasan hadis tersebut yaitu semua binatang yang mendatangkan bahaya atau mudarat kepada umat manusia seperti burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing gila itu boleh dibunuh, baik di tanah Mekah ataupun tanah halal. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini yaitu sikap berhati-hati terhadap hewan-hewan yang membahayakan diri sendiri. Hadis yang keempat yaitu hadis tentang matematika. Hadis yang pertama tentang matematika yakni wa'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu fi bintin wa binti ibnin wa ukhtin qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil ibnatin nasfa wa li ibnatil ibni sudus takmilatas sulusaini wa ma baqiya falil ukhti, rawahul Bukhari. Artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengenai bagian seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak lelaki, dan seorang saudari perempuan sekandung, di mana Rasulullah SAW memutuskan bagi seorang anak perempuan mendapatkan bagian setengah, bagi cucu perempuan dari anak lelaki mendapatkan 1/6 sebagai penyempurnaan 2/3 dan selebihnya untuk seorang saudari perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini termasuk hadis sahih. Kemudian makna hadis tersebut menunjukkan bahwa bagian saudari perempuan menjadi asabah ketika bersanding dengan anak perempuan, di mana mereka mendapat sisa harta warisan setelah anak perempuan mengambil bagiannya.
Kemudian hadis ini menggarisbawahi adilnya sistem pembagian warisan dalam Islam. Dalam Islam ada ketentuan-ketentuan yang jelas tentang pembagian warisan yang memastikan bahwa hak-hak pewaris dipenuhi dengan adil dan proporsional. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yang pertama menghargai prinsip keadilan dan keberpihakan Islam terhadap hak perempuan dalam pembagian warisan. Yang kedua, hadis ini juga mengajarkan pentingnya penghormatan dan kasih sayang antara saudara-saudari dalam keluarga dalam konteks pembagian warisan. Kemudian hadis yang kedua dari hadis tentang matematika, yakni an Ali radhiyallahu anhu annal Abbas radhiyallahu anhu sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahilla farokhosolahu fi dzalik. Artinya dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah atau zakatnya yang akan beliau bayar dengan segera sebelum jatuh tempo 1 tahun. Maka Nabi SAW memberikan rukhsah kepadanya dalam hal itu, diriwayatkan oleh Tirmizi dan Al-Hakim. Hadis ini termasuk hadis sahih. Pada asalnya kewajiban berzakat itu dibayar apabila telah berlalu masa 1 tahun bagi harta benda tersebut. Sementara penyelenggaraan pembayaran zakat sebelum jatuh tempo haul dan pada asalnya tidak diperbolehkan. Nabi SAW memberikan keringanan dan dalam hal ini bagi pemilik harta, sehingga si pemilik harta dibolehkan menunaikannya sebelum waktunya. Penjelasan hadisnya adalah dalam penghitungan zakat umumnya dilakukan berdasarkan penanggalan 1 tahun Hijriah. Zakat dikenakan pada harta yang telah mencapai nisab atau batas minimum dan telah berada di dalam kepemilikan selama 1 tahun Hijriah. Namun dalam kasus yang disebutkan dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan kepada Abbas radhiyallahu anhu untuk membayar zakat sebelum jatuh tempo 1 tahun. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut, yang pertama kepatuhan dan kedisiplinan, yang kedua kemurahan hati, yang ketiga pentingnya menggunakan perhitungan matematis yang benar dalam membayar zakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.